Oke, baik. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Yang mulia Samanera dan Bante, dan yang terhormat Kepala Sekolah SD Punakarya, TK Punakarya, dan KB Punakarya, serta Dewan Guru yang saya hormati. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Sang Tiratana yang telah memberikan karma baik kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama merayakan Asada Puja 2564 Buddhist Era tahun 2020. Baiklah, sebelum kita awali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Parita Suci yang akan dipimpin oleh Mr. Budi. Kepada Mr. Budi, saya persilahkan. Kita akan mulai dari pembacaan Namaskara Gata, Kata Puja Asada, Aradhana Tisarana Pancasila, meditasi, kemudian akan dilanjutkan dengan Dhamma Desana, pemberkahan oleh Bante, kemudian ditutup dengan Parita Namaskara Gata. Kepada Mr. Budi, waktu dan tempat saya persilahkan. Aham Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Dilanjutkan dengan pembacaan kata puja asada, yang akan dibacakan artinya saja. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri, dengan belas kasih beliau kepada semua makhluk hidup, dan demi manfaat bagi dunia ini, memutar roda Dhamma untuk pertama kalinya menguraikan 4 kebenaran mulia kepada para biku Pancawagya di hutan Isipatana Magadha pada hari purnama di bulan Asada. Pada waktu itulah
yang Arya Anya Kondanya, pemimpin Pancawagya Biku, setelah mendengarkan wejangan Dhamma Sang Bagawa, memperoleh mata Dhamma yang tanpa debu, tanpa noda, dan mengerti bahwa segala sesuatu yang muncul karena perpaduan faktor pembentuk sewajarnya mengalami kehancuran, memohon diterima menjadi biku upasampada kepada Sang Bagawa. Setelah mendapat ehi biku upasampada dari Sang Bagawa itulah beliau menjadi siswa Arya yang muncul pertama kali di dunia dalam Dhamma Winaya Sang Bagawa. Dan pada saat itulah mustika Sangha muncul pertama kali di dunia. Tiratana telah menjadi lengkap, yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Pada saat ini, kami semua berkumpul di sini pada hari purnama di bulan Asada ini, memperingati terputarnya roda Dhamma, munculnya himpunan siswa mulia, dan menjadi lengkaplah Tiratana dengan tangan sendiri membawa barang persembahan seperti lilin, dupa, dan bunga, dan mengenang kebajikan yang nyata Sang Bagawa. Kami akan melakukan puja dan dengan barang persembahan yang terbawa ini, sebagaimana kami menghaturkan, semoga Sang Bagawa yang walaupun telah lama parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat bajik beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Sadu, sadu, sadu. Untuk selanjutnya akan ada pembacaan Aradhana Tisarana Pancasila.
Yamahang wadamitang wadeta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami.
Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Panatipata weramani sikkhapadang samadiyami. Panatipata weramani Sikkhapadang samadiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang
Musawada weramani sikkhapadang samadiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikkhapadang samadiyami. Imani pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Amma bante sadu sadu sadu. Baik, untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi meditasi yang akan dipimpin oleh Samanera. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk anak-anak semua, mohon untuk mempersiapkan diri. Kita akan melakukan meditasi semua. Dipersilakan untuk duduk, sikap yang benar, sikap meditasi. Ya, baik adik-adik semua. Kita duduk semuanya tenang, bermeditasi. Dalam rangka kita memperingati Hari Asada Puja, kita duduk dengan tenang dan kita berusaha untuk memancarkan pikiran cinta kasih kita dengan kita duduk bersila, tangan di atas pangkuan, dan mata kita pejamkan untuk sementara waktu. Ya, Samanera persilahkan untuk adik-adik semuanya sekalian duduk bersila dan matanya dipejamkan. Ya, untuk itu kita memancarkan cinta kasih kepada diri kita. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Dan setelah itu kita pancarkan juga kepada orang tua kita. Semoga orang tua saya berbahagia. Semoga orang tua saya berbahagia. Semoga orang tua saya berbahagia. Kita pancarkan kepada teman-teman kita yang ada di tempat kita, berdekatan dengan kita, ataupun yang ada di room ini bersama dengan kita. Semoga teman-teman saya berbahagia. Semoga teman-teman saya berbahagia. Semoga teman-teman saya berbahagia. Kalimat ini kita ucapkan dalam batin kita berulang-ulang supaya kita sendiri juga menjadi tenang, teman kita juga bisa merasakan kebahagiaan
yang kita ucapkan, yang kita pancarkan kepada mereka. Setelah itu baru kita mengutarakan dalam batin kita, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Untuk waktu 3 menit sampai 4 menit ke depan, kita mengulang-ulang dalam batin kita, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kita pancarkan terus-menerus sehingga pikiran kita menjadi tenang. Pikiran kita menjadi lebih bisa damai. Dan tetap kita mengucapkan dalam batin kita, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Jasa Manera persilakan untuk terus diucapkan dalam batinnya untuk beberapa menit lagi. Semoga semuanya, semua makhluk berbahagia. Ya, semoga pikiran kita semuanya menjadi tenang, damai, dan berbahagia. Meditasi kita akhiri, sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Acara akan dilanjutkan dengan Dhammadesana kepada Bante Ratanajayo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, mari Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak sekalian, silakan untuk merangkapkan kedua tangan di depan dada, seraya menghormat Guru Agung kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammang care sucaritang natang ducaritang care. Dhammacari sukang seti asming loke parang hija. Hendaklah seseorang hidup sesuai dengan dhamma dan tidak menempuh cara-cara yang jahat. Barang siapa hidup sesuai dengan dhamma, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Dikutip dari Kitab Suci Dhammapada, syair 169. Ya, sebelumnya yang Luhur Samanera, yang saya hormati Kepala Sekolah Punya Karya, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru, serta yang berbahagia anak-anak sekalian, anak-anak dari Sekolah
punya karya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia, ya, pada pagi hari ini, tidak terasa, ya, sepertinya, ya, kalau Bante tidak salah ingat, ya, tahun lalu, Bante berkesempatan, ya, datang mengisi atau datang diundang oleh, ya, Sekolah Punya Karya. Ya, tahun lalu juga ada hari raya. Hari raya, Bante datang dengan para samanera. Ya, para samanera waktu itu juga ada pindah patah. Ada pindah patah, kemudian ada perayaan. Ya, hari ini, ya, tepat, khususnya di kemarin adalah purnama. Nah, purnama di bulan Asalha, ya, purnama di bulan Asada. Hari ini juga satu hari setelah Uposata, hari ini para biku memasuki masa wasa. Ya, ada pawarana memasuki masa wasa. Di satu kesempatan yang baik, ya, anak-anak sekolah punya karya bisa melakukan puja bakti meskipun, ya, secara online. Ya, ini anak-anak bisa dengar ya suara Bante ya. Anak-anak bisa dengar suara Bante ya? Bisa, Ya, Bante. bisa. Baik. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, ya, berkaitan dengan, ya, perayaan Asada, Bante akan menjelaskan sedikit, ya, mengingatkan kembali kepada anak-anak berkaitan tentang hal-hal apa saja sesungguhnya yang terjadi, ya, di bulan Asada, ya, di zaman Sang Buddha, dan juga kiranya hal apa yang bisa kita petik, ya, sebagai anak-anak generasi muda Buddhis, hal apa yang kiranya perlu diingat, ya, kiranya perlu dipahami, kiranya perlu untuk dicatat, ya, berkaitan dengan hari Asada. Anak-anak sekalian, tentu kita sebagai umat Buddha memiliki atau merayakan 4 hari raya. Ada 4 hari raya di apa yang dirayakan oleh umat Buddha. Nah, biasa yang paling umum adalah Waisak. Ya, tentu anak-anak sudah tahu, ya, hari raya Waisak. Kemudian, ya, selain Waisak, yang cukup besar yang lain adalah Katina. Ya, Katina ini dilakukan setelah para biku menyelesaikan masa wasa. Biasa ada perayaan Katina, masa Katina selama 1 bulan. Kemudian ada lagi Maga Puja. Maga Puja, kemudian, ya, saat Waisak, Katina, Maga Puja. Yang hari ini anak-anak kita rayakan adalah, yang kita peringati adalah Hari Raya Asada. Sesungguhnya apa sih yang diperingati? Ya, sesungguhnya apa yang diperingati di hari Asada? Ada anak-anak yang tahu? Ayo, ada anak-anak yang tahu? Ya, coba jawab, ayo. Jangan sampai Pak Kepala Sekolah nih bantu jawab. Ya, anak-anak. Ya, jadi Bante lanjutkan. Sesungguhnya hal pertama yang diperingati dari Asada ini adalah khotbah. Khotbah pertama Sang Buddha kepada 5 orang petapa. Ya, jadi Sang Buddha membabarkan Dhamma ini sesungguhnya setelah mencapai penerangan sempurna sudah membabarkan. Tetapi kenapa menjadi spesial? Karena yang pertama kali dibabarkan ini adalah Dhamma Cakkappavattana Sutta, ya, kepada 5 orang petapa. Jadi pertama kalinya membabarkan Dhamma Cakkappavattana Sutta kepada 5 orang petapa. Kalau anak-anak masih ingat, 5 orang petapa ini, ya, siapa saja? Yang pertama ada Kondanya, ada Wapa, ada
Badia, ada Mahanama. Kemudian yang terakhir ada Asaji. Ya, ada 5. Nah, 5 petapa ini sesungguhnya adalah teman, ya, seperjuangan atau sahabat-sahabat ketika ya petapa Gotama atau petapa Siddhartha menyiksa diri. Setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, kemudian Sang Buddha berpikir untuk mengajarkan Dhamma, ya salah satunya adalah kepada 5 orang petapa. Pada 5 orang petapa. Yang dikhotbahkan adalah Dhammacakka Pawatana Sutta atau khotbah tentang pemutaran roda Dhamma. Anak-anak ada yang tahu di mana? Ya, di mana lokasi Sang Buddha membabarkan Dhammacakka Pawatana Sutta untuk pertama kali ini? Ayo jawab. Oh, ada di Cakra di mana Cakra? ada di Taman Rusa Isipatana. Betul, di dekat kota Varanasi. Ya, Taman Rusa Isipatana. Nah, jadi sesungguhnya ya setelah mencapai penerangan sempurna di Bodh Gaya, ya Sang Buddha melakukan perjalanan menuju Taman Rusa. Ya, ini butuh waktu ya selama beberapa hari. Ya, cukup jauh perjalanannya. Nah, kemudian ya, setelah Sang Buddha membabarkan khotbah pertama tentang pemutaran roda Dhamma atau yang kita kenal sebagai Dhammacakka Pawatana Sutta, ya, yang pertama kali memahami Dhamma adalah ya, petapa yang bernama Kondanya. Hanya Kondanya. Ya, beliau yang pertama kali ya terbuka mata Dhammanya. Ya, kemudian memohon untuk menjadi murid ya dari Sang Buddha. Ya, sesungguhnya peristiwa kedua yang kita peringati di hari Asada adalah terbentuknya perkumpulan para biku yang pertama kali atau disebut juga terbentuknya sangga. Ya, jadi ya ini yang kedua nih anak-anak. Jadi yang pertama adalah ya, khotbah Dhamma yang pertama atau Dhammacakka Pawatana Sutta, yang kedua adalah terbentuknya sangga. Sebelum Sang Buddha membabarkan Dhammacakka Pawatana Sutta, sangga ini belum ada. Ya, sangga ini belum ada. Baru terdapat permata Buddha, ya, kemudian permata Dhamma, ya, permata sangga ini baru muncul ketika ya, Sang Buddha membabarkan Dhammacakka Pawatana Sutta dan 5 orang petapa ini memohon menjadi siswa, menjadi murid dari Sang Buddha. Maka muncullah ya, 3 permata atau yang kita kenal sebagai Tiratana. Ya, Tiratana. Buddha, Dhamma, dan Sangga. Ya, seperti yang tadi sudah dibaca, ya, Budang Saranang Gacchami, ya, Dhammang Saranang Gacchami, ya, Sanggang Saranang Gacchami. Nah, Tiratana ini menjadi lengkap ya, setelah Sang Buddha selesai membabarkan Dhammacakka Pawatana Sutta. Ya, jadi tanpa Sang Buddha membabarkan Dhammacakka Pawatana Sutta, tentu ya permata sangga tidak muncul. Juga kalau Sang Buddha tidak membabarkan Dhamma, tidak memutar roda Dhamma, ya barangkali kita yang sekarang ini barangkali juga tidak bisa ketemu dengan ajaran Sang Buddha. Jadi peristiwa ini sesungguhnya sangat-sangat bersejarah, ya sangat-sangat penting, ya sangat-sangat bermakna. Jadi memutar roda Dhamma untuk pertama kalinya. Jadi membabarkan Dhammacakka Pawatana Sutta. Ya, kalau anak-anak di rumah, ini kan sekolahnya dari rumah ya. Ya, kalau di rumah ada buku Parita Biru, ya, penasaran apa sih yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha? Nah, itu ada di buku Parita Biru, judulnya Dhammacakka Pawatana Sutta di halaman belakang. Nah, di halaman belakang, dan khotbahnya ini cukup panjang. Ya, khotbahnya ini cukup panjang. Dhammacakka Pawatana Sutta ini kalau diringkas ada beberapa hal, yang mungkin bisa diingat. Ini mungkin kalau ada buku, ada kertas, ya bisa dicatat juga.
ya salah satu poin penting yang diajarkan yang terdapat di dalam Dhammacakkappavattana Sutta adalah ya, Sang Buddha menyampaikan tentang Cattari Arya Sacani. Ya, anak-anak pernah dengar tidak? Cattari Arya Sacani. Atau di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai 4 kebenaran mulia. Nah ini salah satu poin penting yang ada di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Yaitu Sang Buddha membabarkan tentang 4 kebenaran mulia. Atau dalam bahasa Pali, Cattari Arya Sacani. Ya. Yang pertama adalah kebenaran mulia tentang duka. Nah, ini sebagai tambahan pengetahuan. Yang pertama adalah kebenaran mulia tentang adanya duka. Yang kedua, kebenaran mulia tentang sebab duka. Yang ketiga, kebenaran mulia tentang lenyapnya duka. Dan yang keempat, kebenaran mulia tentang jalan untuk menuju lenyapnya duka. Nah, jalan menuju lenyapnya duka inilah yang kemudian oleh umat Buddha, ya oleh kita para siswa, dikenal sebagai jalan mulia berunsur 8. Nah, jalan mulia berunsur 8, jalan mulia berunsur 8 ini seringkali dilambangkan sebagai roda dhamma. Ya anak-anak, siapa yang pernah lihat roda dhamma? Ya, biasanya ada di wihara-wihara. Ya, roda dhamma ada roda seperti roda pedati begitu, kemudian jarinya ruasnya ada 8. Ya, ini menggambarkan atau merupakan simbol dari jalan menuju lenyapnya duka. Nah, jalan menuju lenyapnya duka inilah yang disebut sebagai jalan mulia berunsur 8. Ya, kalau ya, boleh disebutkan, ya, yang pertama adalah pandangan benar. Ayo adik-adik ingat, jalan mulia berunsur 8, yang pertama adalah pandangan benar. Yo, boleh diulangi. Yang pertama apa? Pandangan benar. Ya, yang kedua, setelah pandangan benar ada pikiran benar. Ya, pandangan benar. Yang kedua adalah pikiran benar. Nah, diingat-ingat nih. Yang ketiga adalah ucapan benar. Ya, ucapan benar. Ya, ini ucapan benar. Yang ketiga, ya adik-adik sambil ikuti Bante. Yang keempat adalah perbuatan benar. Yang keempat, perbuatan benar. Yang kelima, penghidupan benar. Yang keenam, upaya benar. Yang ketujuh, perhatian benar. Yang kedelapan, konsentrasi benar. Ya, ini ada juga rasanya kalau tidak salah ada lagunya. Ya, ada lagunya. Jadi jalan mulia berunsur 8 adalah jalan menuju lenyapnya duka. Ya, kalau dijabarkan menjadi 8 hal tadi. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Nah, sesungguhnya Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta ini sebagai jalan untuk menuju lenyapnya penderitaan. Ya, jalan menuju lenyapnya duka. Ya, sesungguhnya inti dari ajaran Sang Buddha, kalau ya kita sarikan, kalau kita pelajari adalah untuk menghilangkan, untuk melenyapkan, untuk menghentikan ya, duka ini. Ya, jadi ya asada ini menjadi penting, ya menjadi bermakna, ya menjadi sangat baik untuk diingat, untuk diperingati, ya tentu karena ya beberapa hal ini. Ya, di hari Asada kita memperingati ya, Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta untuk pertama kali. Di hari Asada kita memperingati ya terbentuknya ya sangga. Ya, terbentuknya sangga. Di hari Asada kita juga memperingati ya Tiratana akhirnya menjadi lengkap. Ya, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangga
Pratana. Jadi kalau anak-anak nanti ya selesai upacara ini, selesai puja bakti secara live streaming ini, secara online, ya apa? Nanti ditanya sama mama, ditanya sama papa. Nah, apa? Hari ini apa pelajarannya atau hari ini temanya apa? Ya, ini temanya adalah memperingati Hari Asada, Bu. Ya, Pak. Hari Asada itu apa? Hari Asada adalah salah satu hari penting, hari suci ya, di dalam agama Buddha. Apa yang diperingati? Ya, di dalam Hari Asada ya, ada 3 peristiwa, ada 3 hal penting. Yang pertama, ya membabarkan Dhamma pertama kali, yaitu membabarkan Dhammacakka untuk pertama kali. Yang kedua, ya munculnya Sangga. Yang ketiga, Tiratana menjadi lengkap. Ya, siapa saja, ya kepada siapa saja Sang Buddha membabarkan ya, Dhammacakkappavattana Sutta, ya, nanti anak-anak jawab kepada 5 orang ya, petapa, kepada 5 orang petapa adalah ya Kondanya, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Ya, lalu setelah itu apa? Ya, setelah itu 5 orang petapa ya memohon ya, untuk menjadi siswa Sang Buddha, kemudian ditabiskan menjadi biku. Di mana peristiwa Asada ini berlangsung, di mana Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, nanti anak-anak jawab di Taman Rusa Isi Patana. Ya, jadi ya beruntung sekali ya anak-anak dari sekolah punya karya, meskipun dari rumah ya bisa tetap melakukan ya puja bakti, melakukan kebaktian secara online. Jadi pada hari ini, ya inilah ya makna, inilah hal-hal yang penting untuk diketahui, hal-hal yang penting untuk dipahami ya sebagai umat Buddha, sebagai generasi muda Buddhis, anak-anak Buddhis, bahwa ya kita beruntung, ya kita sangat-sangat beruntung bisa mengenal Dhamma. Ya, kita beruntung. Ya, kita sangat beruntung karena di dalam kehidupan ini masih bisa bertemu dengan Dhamma. Ya, kita beruntung, kita sangat bersyukur karena dalam kehidupan saat ini kita masih memiliki kesempatan untuk belajar dan praktek Dhamma. Ya, jadi ya itulah ya kiranya beberapa hal yang kiranya perlu Bante sampaikan kepada anak-anak, khususnya anak-anak dari sekolah punya karya berkaitan dengan ya, perayaan Hari Suci Asada. Ya, semoga di masa-masa ini ya anak-anak tetap senantiasa semangat belajar, ya meskipun belajar dari rumah, ya, meskipun tidak datang ke sekolah, ya belajar dari rumah secara online. Bante harap anak-anak tetap semangat, tetap rajin ya dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang telah disusun sedemikian rupa oleh Bapak Ibu gurunya. Ya, semoga anak-anak juga tetap senantiasa ya mendapat manfaat ya, dari pelajaran-pelajaran yang ya, disampaikan. Ya, juga jangan lupa jaga kebersihan. Ya, apa? Cuci tangan. Ya, jaga kebersihan, cuci tangan. Kalau habis keluar pakai hand sanitizer, kemudian jaga kebersihan, jaga kesehatan, ya istirahat yang cukup, minum vitamin, makan yang banyak, ya, sehingga ya, kita sambil sama-sama berdoa, sama-sama berharap semoga pandemi COVID-19 ini lekas berlalu. Semoga ya, anak-anak sehat, ya bahagia. Ya, semoga Anda berbahagia, semoga para luhur berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami ucapkan terima kasih atas pembabaran Dhamma yang telah diberikan kepada kami. Semoga pembabaran Dhamma pada pagi hari ini memberikan manfaat bagi kami semua, khususnya untuk anak-anak sekolah punya karya. Sebagai penghormatan kepada Bante, marilah anak-anak bersikap anjali seraya menundukkan kepala. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah pemberkatan.
yang akan dipimpin oleh Bante Ratanajayo. Kepada Bante Ratanajayo kami persilahkan. Ya, setelah melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perbuatan baik, khususnya pada pagi hari ini, anak-anak dari sekolah punya karya telah melaksanakan puja bakti, melaksanaan peringatan Hari Suci Asada di tahun 2020 ini. Semogalah dengan kebajikan, dengan perbuatan baik yang telah dilakukan pada pagi hari ini, yang mengkondisikan anak-anak sekalian, juga Bapak Ibu gurunya, senantiasa sehat, senantiasa bahagia, senantiasa dalam lindungan Tiratana. Bante akan membacakan parita pemberkahan. Anak-anak sekalian bisa merenungkan di dalam batin. Semoga kebajikan ini juga melimpah pada para sanak keluarga yang telah meninggal, pada para leluhur. Semoga mereka berbahagia. Itu yang perlu direnungkan di dalam batin, di dalam pikiran masing-masing. Icitang batitang tumhan kipa mehewa samijatu sabe purendu sangkapa Cando panaraso yatha manijo tiraso yata sabhiti hovi wajanto sabaroko winnasato mate bhawa tuantarayo sukhi dikayuko bhawa abiwa dana silesa nicang wuda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwa no sukang balang te atalada sukita wirulha buddha sasane aroga sukita hota sahasa behinya tibe hotu sabang sumanggalang rakantu sabadewata sababudanu bawena sote hontu nirantara hotu sabang sumanggalang rakantu sabadewata sabadhamma nubawena sote hontu nirantara hotu sabang sumanggalang rakantu sabadewata sabasangga nubawena sote hontu nirantara. Baiklah anak-anak, acara pada pagi hari ini kita akan akhiri dengan membacakan nama Skaragata secara bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mr. Budi. Kepada anak-anak, silakan untuk bersikap anjali kembali. Kita akan tutup kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah, kegiatan pada pagi hari ini kita akhiri dan akan nama secara bersama. Mari kita mulai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat pagi, Sotiotu, Namo Buddhaya.